Gitu. Maka pada saat Indonesia pertama kali merdeka itu menyadari betul perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Sekarang ini ketika kita berdiskusi atau kita bermaksud berdiskusi tentang pendidikan, kadang-kadang kita terperosok sebetulnya yang sedang kita diskusikan bukan pendidikan, tetapi pengajaran. Tapi saya tidak ingin menjelaskan apa perbedaan pendidikan dan pengajaran, ya, karena itu bisa kita cari sendiri. Tetapi ini yang harus menjadi perhatian kita, berbeda sekali antara pendidikan dengan pengajaran. Nah, yang harus kita sadari berikutnya adalah bahwa saat ini kementerian yang mengurusi pendidikan itu judulnya adalah Kementerian Pendidikan. Menterinya Pak Nuh, yang dari Jawa Timur, gitu ya, yang kita bisa berharap sebetulnya akan bisa melakukan banyak perubahan, jabatannya itu adalah Menteri Pendidikan. Tetapi kalau kita cermati, sebetulnya di persekolahan kita tidak pernah lagi terjadi pendidikan. Yang terjadi adalah proses pengajaran. Gitu. Nah, maka dari itu, gerakan-gerakan sosial di bidang pendidikan, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman yang nanti menjadi yang akan tampil menjadi presenter di sini, dan yang lain-lain, itu barangkali menjadi sebuah harapan bagi kita untuk membangun kesadaran pendidikan di kalangan masyarakat. Gitu. Saya melihat fungsi pendidikan itu ada 3 hal yang utama bagi saya. Yang pertama adalah proses pendewasaan. Yang kedua adalah kemandirian, membangun kemandirian. Kemudian yang ketiga itu adalah memperkuat dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal. Kearifan-kearifan lokal di negara ini luar biasa. Salah satu contoh sederhana, kalau ada orang kecelakaan, patah tulang itu sudah begitu banyak, gitu ya, biasanya perginya ke Sangkal Putung. Karena dunia kesehatan kita yang itu terlalu western, terlalu ke barat-baratan, itu sudah tidak mungkin menangani yang patah tulangnya sampai hampir hancur. Ketika mereka ke Sangkal Putung, bukannya bahasa Jawanya dielus-elus, malah dioklek-oklek tangannya itu ya, dipatah-patahin tapi kemudian sembuh. Ini adalah kearifan lokal yang luar biasa. Tetapi saya tidak pernah mendengar mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga misalnya, gitu ya, datang ke kampung Sangkal Putung di Sidoarjo misalnya, di Situbondo misalnya, untuk mengobservasi itu dan melakukan evaluasi. Dan mungkin kemudian melakukan peningkatan daripada cara yang dilakukan secara tradisional itu, gitu ya, yang kemudian diilmiahkan misalnya, gitu ya. Padahal kalau itu dilakukan luar biasa. Kekayaan kita di bidang flora, itu nomor 3 di dunia sesudah Brasilia dengan Kongo. Di mana kandungan tanaman obat-obatan luar biasa. Tetapi pendidikan farmasi kita masih tidak secara serius mengembangkan pengobatan-pengobatan herbal. Kalau kita lihat Cina, sedemikian besar hasilnya. Dia dari sisi obat-obatan herbal. Gitu. Kita jauh lebih kaya daripada Cina. Saya tidak pernah mendengar mahasiswa fakultas atau jurusan fisika ITS meneliti tentang santet. Padahal itu fisika kuantum. Amerika sekarang sedang mengembangkan, meneliti satu ilmu yang namanya, mereka memberikan istilahnya teleportasi. Gitu ya. Dan mereka baru bisa membuat istilah. Mereka belum tahu kontennya teleportasi sebetulnya kayak apa. Sementara nenek moyang kita sudah mempraktekkan. Teleportasi tidak ubahnya sebetulnya santet. Tinggal bagaimana mahasiswa atau dosen-dosen fisika ITS, ITB dan sebagainya itu meneliti tinjauan dari sisi ilmiah, dari sisi fisika kuantum. Tidak pernah itu dilakukan. Pendidikan kita terlalu barat. Dan yang terjadi sekarang bukan pendidikan, yang terjadi adalah pengajaran. Tidak ada proses pendewasaan. Ya, anak SD tidak masuk, begitu masuk suruh bawa surat dari orang tuanya. Demikian pula anak SMA. Tidak ada bedanya anak SD dengan anak SMA. Anak-anak kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk berlatih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Citra
adalah sesuatu yang sejati, yang murni. Kalau pencitraan adalah manipulasi. Citra adalah investasi. Pencitraan butuh biaya dan bukan investasi. Kalau saya bicara pencitraan, mungkin dalam benak kita, oh Pak SBY suka. Pencitraan dilakukan sejak zamannya Pak Harto. Anda tahu film G30S tiap tahun diputar. Itu adalah pencitraan. Cuman Pak Harto barangkali karena orang yang ngelilingi itu pinter-pinter di dalam manipulasinya itu hebat-hebat gitu sehingga lebih halus bungkusnya. Kalau Pak SBY ini pencitraan sedikit sudah terasa kita, gitu ya. Barangkali bedanya itu. Pendidikan yang benar akan membangun citra yang luar biasa terhadap bangsa kita. Tapi sekarang yang terjadi adalah pencitraan. RSBI, SBI dan sebagainya, pencitraan semuanya. Maka gerakan sosial pendidikan yang sekarang dilakukan oleh teman-teman muda-muda ini, ya Ananda Tiaka dan yang lain-lain, Dwi yang baru 18 tahun ini dan sebagainya, bagi saya adalah harapan. Saya sudah tidak punya harapan untuk orang-orang yang usianya segenerasi saya. Karena perubahan sudah semakin pesat, orang-orang yang segenerasi saya sudah tidak, mungkin sudah tidak punya kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan itu. Maka di pundak Anda-Anda yang muda ini terletak harapan itu. Makanya saya pada kesempatan meet up yang pertama ini saya betul-betul membantu. Gitu. Memberikan fasilitas untuk anak-anak muda ini berkiprah betul. Di tangan Anda-Anda lah negara ini punya harapan untuk bisa baik. Tapi di wajah-wajah yang semacam begini ini saya terus terang aja meragukan. Indonesia tidak akan bertambah baik, justru pendidikan akan bertambah jelek. Ya, salah satu yang di tengah itu kan pernah memimpin pendidikan. Nah, Pak Nuh saya masih punya harapan. Gitu. Teman-teman sekalian, sekarang ada satu hal yang harus kita waspadai. Gaya hidup. Itu adalah alat penjajahan yang paling efektif. Kartu kredit, handphone, dan sebagainya. Dan itu tidak pernah dibangun fondasi untuk membuat benteng untuk menghadapi gaya hidup yang sekarang dipakai sebagai alat penjajahan itu di kalangan persekolahan kita kepada anak didik. Tidak pernah dibangun itu. Maka tidak heran kalau sekarang gaya hidup ini justru menjebak adik-adik kita yang di persekolahan itu untuk nantinya tidak akan punya kekuatan mental yang cukup ketika mereka harus terjun di dunia nyata karena globalisasi itu sudah semakin mencengkeram kita. Teman-teman sekalian, sekarang ada perubahan yang paling mendasar yaitu, sebentar saya nanya, ini artinya waktu saya tinggal 7 menit atau waktu saya sudah berjalan 7 menit? Oh kurang 7 menit, masih lumayan ya. Soalnya dibatasi betul ya. Dan ini gaya anak muda juga gini ya. Nah, kalau dulu kita presentasi tidak ada Pak yang berani membatasi gitu ya. Mau setengah jam, mau 1 jam gitu ya. Ya. Saya melihat ada sebuah perubahan yang harus kita jadikan sebagai sebuah sinyal. Perkembangan pesat di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu bagi saya merupakan sebuah sinyal untuk dilakukannya perubahan yang mendasar di dunia pendidikan kita. Yang terpenting bagaimana dunia pendidikan kita mampu membangun inisiatif. Karena ketika teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian maju, hanya orang-orang yang punya inisiatif yang luar biasa saja yang akan mampu mengarungi persaingan yang semakin ketat. Tetapi saya melihat persekolahan kita sekarang justru tidak membuat anak-anak berinisiatif. Tidak dibangun inisiatif itu. Kalau di eranya Pak Nuh, dan saya kira harapan satu-satunya ya di eranya Pak Nuh ini, perubahan itu akan bisa dilakukan. Dilakukan itu, kita masih punya harapan. Tapi kalau di eranya Pak Nuh pun tidak dilakukan ini, habislah pendidikan kita. Gitu ya. Kita tinggal menunggu. Kita akan jadi kuli-kuli di negeri sendiri walaupun sekarang sudah banyak terjadi. Jadi kesadaran beradaptasi
terhadap perubahan itu penting. Tetapi sampai dengan saat ini belum nampak jelas ini. Terutama di dunia pendidikan kita. Gitu ya. Belum nampak jelas. Sampai sekarang justru yang terjadi guru-guru masih menganggap dia adalah sumber ilmu. Padahal dengan era informasi, teknologi informasi dan komunikasi itu guru sudah bukan sumber ilmu lagi. Ya, apa yang dimiliki mereka-mereka itu sudah tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang ada di sekotak ini saja, gitu ya. Karena ini mau cari informasi apapun juga, mulai yang positif sampai yang negatif ada, gitu kan? Sementara guru-guru ini ya sangat terbatas lah. Tetapi sampai sekarang tidak dibangun itu. Ya, jadi sebetulnya persoalan pendidikan kita bukan persoalan kurikulum. Pendidikan kita sebetulnya harus disadari itu membangun cara berpikir. Gitu. Bukan menguasai matematik, fisika dan sebagainya, sementara penguasaan matematikanya hanya begitu-begitu saja. Anak tidak pernah dijelaskan ketika 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1, itu adalah hasil yang sama. Tetapi artinya berbeda tidak pernah dijelaskan. Pokoknya 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1, padahal artinya berbeda. Kalau hasilnya secara bilangan sama, 1 kali 3, 3, 3 kali 1, ya 3. Tapi artinya berbeda. Saya meminum 3 kali 1 tablet di dalam 1 hari pasti berbeda dengan meminum obat 1 kali 3 tablet. Anda bayangin kalau sekarang anak-anak diberi pengertian 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1 tanpa diberikan penjelasan beda artinya. 2-3 hari yang lalu ada sebuah tulisan di salah satu koran yang sangat menarik, Pak. Judulnya Rame Gelar Miskin Karya. Ditulis oleh Dr. Aryo Jatmiko. Dia menyatakan banyak dosen kita itu yang hanya menjadi storyteller, Pak. Tidak ada karyanya, hanya menyampaikan gitu. Jadi Mas Buki sebetulnya storyteller di Indonesia ini sudah banyak. Para guru dan dosen gitu ya. Sayangnya yang ditellerkan itu, yang ditellingkan itu tidak menarik, bosen nih. Ya, saya sekolah banyak yang sebenarnya saya nggak merasa butuh gitu. Tapi dipaksa karena kurikulumnya memang begitu, kan gitu kan. Nah, jadi Mas Buki ini mempunyai terobosan, ya, beliau membuat situs Indonesia Bercerita ya. Nah, yang itu pasti ceritanya jauh lebih menarik daripada apa yang ditellingkan oleh para guru dan dosen kita. Dosen yang tidak benar, cuman sayangnya mayoritas Pak yang seperti itu. Yang seperti Bapak, ya hanya sedikit gitu ya. Uang ini juga diumumkan di internet ya. Tapi dosen yang datang ya yang beliau berdua kan. Nah, berarti yang benar itu di Surabaya paling enggak sudah ada 2 dosen, lumayan. Oh sama Mas Buki ya. Nah, kalau itu memang harus bicara itu kan gitu ya. Jadi saya kira perlu ada peninjauan-peninjauan terhadap berbagai hal di negara kita. Kalau tidak ada, sungguh saya merasa ngeri. Ketika merasa ngeri, saya sudah tidak perlu berpikir tentang anak saya. Ya, anak saya tadi sudah membuka acara. Ya. Ini adalah anak saya yang pertama. Ya, Krisna Aditya ini, ya. Dan saya bisa membuktikan, saya bisa menanamkan pemahaman tentang pendidikan kepada anak saya. Walaupun anak saya juga menjadi korban dari sistem pendidikan kita. Salah satu fungsi pendidikan saya katakan tadi, memperkuat dan mengembangkan kearifan lokal. Yang tadi dia bicarakan hanya Ken Robinson, John Medina dan sebagainya. Saya tidak melihat gambar Ki Hajar Dewantoro. Gitu ya, itu salah satu. Ya, anak saya jadi korban dari sistem pendidikan Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kita lanjutkan dalam diskusi nanti. Ya, kesimpulannya satu, teman-teman muda-muda yang punya gerakan-gerakan sosial di bidang pendidikan, sungguh di tangan Anda terletak harapan tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperluas dan mengembangkan usaha-usaha di bidang gerakan sosial di bidang pendidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.